Baik, media yang berikutnya adalah sampah plastik. Tapi sampah plastik ini biasanya sudah apa ya, banyak bergabung dari segi packagingnya, sudah bervariasi gitu ya, dan sangat concern di lingkungan dari selama dekade ini, particularly karena dia tidak bisa dibiodegradasi secara natural dan material banyak sekali terkandung di dalamnya, dan akumulasi sampah plastik ini di marine environment ini sudah jadi concern global bagi pemerhati lingkungan, juga bagi ya seluruh apa namanya seluruh aktivitas antropogenik pasti akan ada penggunaan plastik di dalamnya. Beberapa studi yang telah melihat bahwa 40-80% makro marine debris atau plastik yang ukurannya di atas sampah di lautan di atas 20 mm diameternya itu adalah plastik, dan biasanya sudah bergabung dengan makanan, kemudian bentuknya seperti botol, drinking, polistiren, fragmen dari semua yang ada di menggunakan plastik itu sudah tercampur aduklah menjadi limbah plastik. Marine debris and microplastic relatively newly introduced in Indonesia. Jadi sampah di lautan dan mikroplastik ini malah menjadi terbaru ya penelitiannya di Indonesia. Sampah plastik. Nah, kesempatannya untuk improvement sebenarnya untuk plastik sebenarnya sudah diatur secara aturan di legislatif gitu ya, strategi dan rencana, regulation and bans, financial incentive, kemudian technological, ada plastic to fuel, recycling and waste to energy. Jadi dari aturan ada, tapi ya implementasinya juga kurang ya. Kemudian teknologi pengolahannya juga kadang digunakan sebagai sumber energi, kemudian recycling, diolah kembali, atau sebagai bahan bakar. Nah, plastik juga sudah diimprove oleh banyak orang sebagai ya consumer behavior ya, karena dibutuhkan, dan awareness juga sama edukasi tentang penggunaan plastik juga sudah banyak orang lakukan dari penggunaannya. Dan dalam memproduksi plastik juga life cycle thinking, design alternatif, jadi kita banyak menemukan atau memproduksi bahan-bahan alternatif tanpa menggunakan plastik. Itu juga akan mengurangi dampak dari lingkungan dan ada mempengaruhi pendekatan ekonomi juga ya. Itu. Nah, Indonesia itu sudah menjadi memproduksi limbah plastik nomor 2 di dunia. Di Asia nih, malah di Asia dulu ya, atau di dunia, di Asia nih ya. Jadi mismanagement waste-nya 83%, plastic waste-nya 11%, generation waste-nya bergenerasi terus menerus itu 0,52%, dan dalam million metric ton per tahun itu sekitar 0,48 sampai 1,29, dan ini akan terus berkembang. Dan Indonesia bisa nyaingin Cina nanti sebenarnya, nanti ntar lagi nih 1,29 sampai 1,32. Ini kalau kita lihat di lingkungannya bentuknya seperti ini, sudah menjadi hak awam di Indonesia, tapi di dunia tidak. Ini malah menjadi permasalahan yang krusial. Makanya orang asing ke sini suka dengan permasalahan lingkungan di Indonesia, salah satunya.
karena orang Indonesia malah melihatnya ini menjadi foto-foto yang menarik untuk diperbincangkan. Kalau orang sana, ini kok ada negara parah banget nggak ngatur negaranya untuk limbah plastiknya seperti apa. Dan kategori ukuran plastik itu bisa dibagi terhadap 4 hal. Ada makro, ada meso, ada mikro, ada mini mikro. Makro itu biasanya ukurannya lebih besar sama dengan 25 mm. Meso itu di bawah antara 25 sampai 5 mm. Mikro itu, nah ini yang banyak dilakukan penelitian. Kenapa penelitian ini? Karena banyak orang tidak menganggap itu adalah mikroplastik. Bahkan sampai mini mikro itu tidak ada orang lihat. Mikroplastik yang ditelan oleh ikan, udang, dan menempel di makhluk hidup yang kita makan tidak kelihatan. Dan efeknya menahun. Dan Anda tidak tahu bahwa isinya itu adalah kebanyakan adalah polimer yang tidak bisa terdegradasi. Materi-materi yang susah terdegradasi. Kayak penelitian untuk mendegradasi plastik juga salah satunya menggunakan foto, jadi menggunakan pencahayaan atau kalau pakai biodegradasi belum bisa biasanya, atau material degradasinya. Ini contoh mikroplastik, ada golongan fiber, pellet, film, fragment, foam, microbits. Ini ukurannya sampai milimeter, 0,5 mm. Ini yang kita tidak bisa temukan secara kasat mata ya. Dan mikroplastik itu bisa dibagi dua, mikroplastik primer, marine environment ini memang dia bentuknya mikro, atau secondary, jadi dia breakdown of larger plastic in the marine environment. Nah, tipe of mikroplastik itu tadi ini contohnya fiber ya. Dan misalnya noodle yang kecil-kecil biasanya kita lihat di pantai itu mikroplastiknya banyak sekali, tapi masih tergolong meso yang bisa kita lihat. Jadi penelitian mikroplastik itu biasanya pakai capit, kita ambil kecil-kecil yang memang seukuran golongan mikroplastik. Nah, ingredient yang biasanya harus dihindari ya penyusun plastiknya sendiri. Ada polietilen, polipropilen, polietilen tereptalat, polimetil metakrilat, yang biasanya untuk katun buat kain. Lupa saya namanya. Pokoknya bahan-bahan tekstil itu kan fiber juga ya. Itu cenderung ingredient yang bisa kita lihat sebagai penyusun mikroplastik ya. Dan dari adanya mikroplastik ini bisa merubah properties dari beachnya, bisa merubah properties dari tempat lingkungan di sekitar, terutama di pesisir pantai ya. Kemudian bisa ditelan oleh makhluk hidup, terus sangat toksik, vektor for harmful pathogen. Jadi bisa mempengaruhi sebagai vektor untuk patogen-patogen yang bisa menempel dalam plastik, atau polutan organik yang bisa menempel dalam plastik. Nah, plastik itu banyak mengandung contoh-contoh zat adiktif yang kemarin saya jelaskan, bisa dari flame retardant, PBDE, PCB ya. Ini bisa plasticizer, bisphenol, flame biocide, kemudian dari bahan-bahan yang dimana ditambahkan di dalam plastik, itu yang sangat esensial sebenarnya yang bisa mempengaruhi. Jadi selain plastik ada juga bahan yang ditambahkan di dalam plastik yang sangat berbahaya ya. Nah, ini bisa dipengaruhi diameter polimer pada molekul adiktif, kemudian dia bermigrasinya bagaimana, biasanya dipengaruhi temperatur sama pH dan physical chemical characterization dari senyawa-senyawa yang ditambahkan dalam plastik.
Dan mikroplastik dalam perairan itu biasanya dihitung dari berapa ukuran partikel, jumlah partikel per meter persegi luas permukaan. Nah, ini banyak sekali yang sudah didapatkan. Di Indonesia masih jarang ya untuk mikroplastik penelitiannya. Masih lebih kelemahannya lebih ke kekurangan alatnya untuk mengukurnya, karena kita menggunakan alat-alat khusus untuk menganalisis mikro ya, membedakan saja dia dari plastik ke mikro itu harus pakai lampu, kemudian pakai capit, terus pakai ukuran penggaris, habis itu dibedakan berdasarkan lokasi, jenis. Nah, itu yang menjadi penelitian mikroplastik yang saat ini ramai dilakukan. Banyaknya menggunakan jaring pada ukuran kecil gitu ya, bukan jaring yang untuk diambil yang untuk makhluk hidup ya, untuk ikan gitu bukan, tapi diambilnya bentuknya lebih kecil dari jaringnya ya. Dan banyak ditemukan di sedimen juga, selain di air. Kalau di air kan tinggal dijalakkan saja. Kalau sedimen kita harus ambil, kemudian kalau di biota itu harus dibelah biasanya ya, atau di permukaan biota ya. Nah, ini sampai ditemukan ukuran nanometer malah di mikroplastik ya. Dan beberapa misalnya kerang ini bisa menyerap 30 nanometer polistiren, 20 nanometer polistiren, fitoplankton. Nah, ini banyak orang belum menganalisisnya ya. Nah, impactnya ya ketahuan kalau dia mati, kita bedah, banyak sekali plastik yang dia telan ternyata, karena tidak bisa ini contohnya ada golongan bits ya yang ada di dalam ikan, tidak bisa melihat, apalagi kalau ini plankton, larva, ini bisa dilihat ukurannya milimeter, bisa ditelan oleh makhluk hidup. Tidak ada yang bisa membedakan, dan biasanya menyatu di rantai makanan yang konsumsi oleh ikan atau makhluk hidup tersebut. Oke. Jadi ingestion small fragment. Nah, di Indonesia ini salah satu contohnya sudah bisa dilakukan di Surabaya, Citarum Rivers, Bintan Island ya. Ini contohnya golongan mikroplastiknya apa, particle size-nya apa. Jadi bisa dilakukan dikelompokkan di mana saja yang biasanya orang sudah menemukan mikroplastik ini. Ini saya belum kasih karena ini akan menjadi tugas Anda ke depan. Jadi tugas Anda di minggu depan itu coba mencari satu kelompok 5 lah ya, atau 4 nih. Lokasi mikroplastiknya apa, particle size-nya apa, dan referensinya yang ada di Indonesia. Kumpulkan ke saya dalam bentuk PowerPoint. Setiap kelompok menemukan 5. Tapi ini khusus di Indonesia ya kasusnya. Setelah itu nanti kita coba tampilkan dan untuk dipresentasikan di minggu depan.